أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwatal iman wa akhwata fid din rahimanillah wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sama-sama diberikan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Marilah kita membuka majelis yang insyaallah dirahmati oleh Allah ini dengan memanjatkan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Dan yang berada di saf terdepan adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia dan kunci surga kita di akhirat kelak insyaallah taala. Dan kita pun juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita masih mampu melangkahkan kaki kita di masjid yang mulia ini untuk mengerjakan salah satu syiar Islam, yaitu salat maghrib berjamaah, dan dilanjutkan dengan mengerjakan sebuah amal ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya berdasarkan sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam hadis yang sahih dan disahihkan oleh Imam Albani. Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik yang laki-laki maupun yang wanita. Apalagi jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, pada malam hari ini kita mengerjakan sebuah ibadah yang termasuk terbaik yang ada dalam Islam, dan kita kerjakan di hari-hari terbaik. Kita kerjakan di hari-hari terbaik untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Daud, ketika beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal saleh yang dikerjakan pada 10 hari-hari ini. Yang dimaksud adalah 10 hari pertama. Iya. Yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hari-hari di mana kita sedang menjalaninya pada saat ini. Ketika mendengar sabda ini, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah." Wahai Rasulullah, begitu jugakah dengan jihad fi sabilillah? Apakah jihad fi sabilillah tidak bisa mengalahkan amal ibadah yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Nabi mengatakan, "Walal jihad fi sabilillah." Begitu pula jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah tidak bisa mengalahkan amal ibadah kita yang kita kerjakan di bulan Dzulhijjah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang. Jadi Nabi SAW menutup hadis ini dengan memberikan satu pengecualian. Beliau mengatakan kecuali seseorang yang berangkat menuju medan jihad, tentu saja jihad yang syar'i, dengan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali ke rumahnya dengan hal yang dia bawa tersebut. Dalam bahasa sederhananya, dia mati syahid di medan
jihad. Itu yang tidak bisa dikalahkan oleh amal-amal kita yang kita kerjakan di hari pertama atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Artinya jemaah sekalian, betapa indahnya ketika kita bisa menggabungkan sebuah amal yang masuk kategori terbaik yang ada di dalam Islam, yaitu menuntut ilmu, kita kerjakan di hari-hari terbaik yang ada di dalam Islam. Oleh karena itu, hadirnya kita di majelis ini merupakan sebuah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Dan ingatlah jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, setiap nikmat mengandung konsekuensi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita hanturkan salawat kita dan salam kita kepada manusia yang paling berjasa sehingga kita bisa menikmati nikmat iman dan nikmat Islam sampai pada detik ini. Manusia yang paling kita cintai di muka bumi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, ahlul bait dan sahabat-sahabat beliau serta orang-orang istiqamah meniti jalan beliau dan para sahabatnya sampai hari kiamat kelak. Hadirin rahimanillah wa iyyakum. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan bahwa orang-orang terbaik dalam penguasaan bahasa Arab, yaitu orang-orang kafir Quraisy, itu tidak mampu membuat satu surat yang seperti Al-Quranul Karim. Bahkan mereka tidak hanya tidak mampu, bahkan sebagian tokoh mereka itu secara mau tidak mau mengakui ketinggian Al-Quranul Karim, mengakui keindahan Al-Quranul Karim. Dan kita sudah sebutkan apa yang dikatakan Unais, saudara kandung dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika Unais mengunjungi kota Mekah untuk menyelesaikan keperluannya, lalu dia mengatakan kepada Abu Dzar, laqitu rajulan bi Makkah ala dinik yaz'um anna Allah arsalah. Aku bertemu seseorang di Mekah yang berada di atas agamamu dan dia mengaku bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus dia sebagai seorang rasul. Lalu apa kata Abu Dzar? Fama yaqulun nas. Apa yang dikatakan manusia? Apa respon kaumnya ketika ada seseorang mengaku bahwa dia adalah Rasulullah? Unais mengatakan, yaqulun syairun kahinun sahir. Kaumnya mengatakan orang ini, siapa orang ini jemaah sekalian? Rasulullah SAW. Orang ini adalah tukang syair, dukun dan tukang sihir. Wa kana Unais ahada syu'ara. Namun Unais bukan orang biasa dalam bahasa Arab. Dia adalah salah seorang penyair pada saat itu. Dan dia sendiri yang mengaku dengan kejujurannya. Dia mengaku, laqad sami'tu qaulal kahana fama huwa biqaulihim. Aku sudah pernah mendengar perkataan para dukun, dan yang dikatakan orang ini bukan perkataan para dukun. Walaqad wada'tu qaulahu ala aqra'i syi'r fama yalta'inu ala lisani ahadin ba'di annahu syi'r. Dan aku sudah mencocokkan apa yang dia katakan dengan segala macam bentuk syair, dan yang dikatakan bukan syair, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan ini adalah syair kalau memang dia jujur ketika berkomentar. Lalu apa yang dilakukan Unais? Dia bersumpah, wallahi innahu lasadiqun wa innahum lakadzibun. Unais yang kafir ini bersumpah, dan yang menariknya bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, demi Allah, innahu lasadiqun wa innahum lakadzibun. Orang itu benar dan kaumnya lah yang pendusta. Ini yang dikatakan oleh Unais. Lalu kita menjelaskan atau membawakan dialog, dan yang dikatakan atau dialog antara Unais dan Abu Dzar itu dikatakan oleh Imam Muslim. Selanjutnya kita membawakan sebuah dialog yang terjadi antara Al-Walid bin Al-Mughirah dengan keponakannya. Siapa keponakannya jemaah sekalian? Abu Jahal. Ketika Al-Walid bin Al-Mughirah ini mendatangi Nabi SAW, dan Rasulullah membacakan ayat Al-Quran kepada beliau. Yang Rasulullah bacakan adalah surat apa? An-Nahl ayat berapa?
ayat 90. Ayat yang cukup familiar di telinga-telinga kita. Allah berfirman, innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Dan Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil, berbuat baik, ihsan, dan memberikan kepada kerabat dekat, silaturahim. Dan Allah mencegah atau melarang kalian untuk berbuat keji dan mungkar dan permusuhan atau kezaliman atau hasad. Dan ini adalah nasihat dari Allah, ya'idzukum. Allah memberikan nasihat, Allah memberikan pelajaran kepada kalian, la'allakum tadhakkarun. Semoga kalian mendapatkan pelajaran tersebut dan mengambil pelajaran dari apa yang Allah sampaikan. Ketika mendengar ayat ini, ka'annahu raqqalahu. Al-Walid ini terpengaruh dengan ayat tersebut, tersentuh dengan ayat tersebut. Dan berita tersentuhnya Walid ini didengar oleh keponakannya, yaitu Abu Jahal. Dan dalam riwayat yang lain didengar oleh kaum kufar Quraisy. Dan kaum kufar Quraisy itu sangat merespon apa yang berita yang mereka dengar tersebut. Karena apabila Al-Walid bin Al-Mughirah memuji Al-Qur'anul Karim, maka ini bisa merupakan pukulan telak bagi mereka. Dan dikhawatirkan banyak orang-orang kufar yang lain terpengaruh dan masuk ke dalam Islam. Karena Al-Walid ini bukan orang sembarangan, jemaah sekalian. Al-Walid ini adalah salah satu tokoh orang Quraisy, termasuk orang terkaya pada saat itu, dan termasuk orang yang menguasai sastra Arab pada saat itu, atau bahasa Arab pada saat itu. Oleh karena itu, kalau dia berkomentar, pasti komentarnya akan didengar oleh kaum kufar Quraisy. Oleh karena itu, Abu Jahal mendatangi pamannya tersebut dan mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, inna qaumaka yarawna an yajma'u laka malan. Kaummu ini itu berniat untuk memberikan harta untukmu. Kata Al-Walid, falima, untuk apa? Liyu'tuka, mereka ingin memberikan hadiah kepada kamu. Fa innaka ataita Muhammad, karena kamu sudah mendatangi Muhammad. Khawatir Al-Walid berkata yang tidak-tidak. Jadi mau disogok oleh Abu Jahal. Jadi mau disogok dengan uang oleh Abu Jahal dan kaum kufar Quraisy agar Walid tidak berkomentar macam-macam tentang Al-Qur'anul Karim. Lalu Walid mengatakan apa? Walid mengatakan, qad alimat Quraisy anni min aktsarihim mala. Orang Quraisy sudah paham bahwa aku termasuk orang terkaya di antara mereka. Artinya aku tidak membutuhkan sumbangan dari mereka. Ketika Abu Jahal mendengar hal tersebut, lalu Abu Jahal mengatakan, faqul fihi qawlan yablughu qaumaka innaka munkirun lahu au innaka karihun lahu. Kalau begitu, kalau engkau tidak mau menerima sogokan ini, ya sudah, katakan saja sebuah perkataan yang mengkritik Al-Qur'an. Katakanlah sebuah perkataan yang sampai ke telinga-telinga kaum kita. Innaka munkirun lahu au innaka karihun lahu, yang menjelaskan bahwa engkau mengingkari Al-Qur'anul Karim dan engkau mengingkari Rasul dan Al-Qur'anul Karim, dan engkau membenci Rasulullah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW atau Al-Qur'anul Karim. Lalu Al-Walid itu bingung ketika dikatakan demikian. Lalu dia mengatakan, wa madza aqul, apa yang harus aku lakukan? Fa wallahi, demi Allah, ma fikum min rajulin a'lam bil ash'ari minni wala a'lam bi rajazin wala bi qasidatin minni wala bi ash'aril jin. Demi Allah, kata Al-Walid, bahwa tidak ada seorang pun di antara kalian yang lebih paham tentang lantunan-lantunan syair Arab kecuali diriku. Bahkan tidak ada yang lebih paham tentang syair-syair jin kecuali diriku. Wa wallahi ma yushbihu alladhi yaqul syai'an min hadza. Dan demi Allah, apa yang dikatakan Muhammad itu tidak serupa dengan hal-hal tersebut. Artinya lebih mulia, lebih tinggi, lebih indah dari lantunan-lantunan syair Arab pada saat itu. Wa wallahi inna liqaulihi alladhi yaqul halawatan
wa anna alaihi la talawatan wa annahu la muthmirun a'la mugdiqun asfala wa annahu la ya'lu wa ma yu'la wa annahu la yahtimu ma tahtah. Dan demi Allah, sekali lagi kembali Al-Walid bersumpah dengan nama Allah, dan demi Allah, apa yang dikatakan oleh Muhammad, jadi perkataan yang dikatakan oleh Muhammad itu sangat indah, sangat cantik, sangat menggugah hati, memikat hati, dan memiliki pengaruh yang sangat kuat, dan mengandung makna yang sangat dalam, bukan hanya retorika belaka, tetapi apa yang dikatakan si Muhammad itu memiliki makna yang sangat dalam, makna yang indah dan tinggi sekali. Dan apa yang dikatakan Muhammad itu sangat tinggi, kata dia, dan tidak bisa dikalahkan dengan perkataan apapun juga. Dan apa yang dikatakan Muhammad itu saling, perkataan-perkataan yang dikatakan oleh Muhammad itu saling menguatkan satu dengan yang lain. Ketika mendengar kejujuran dari Al-Walid, Abu Jahal mengatakan, la yarda anka qaumuka hatta taqula fi. Kalau begitu, kaum engkau tidak akan ridho dengan engkau sampai engkau mengkritik Al-Quran. Artinya kaummu akan membuat perhitungan denganmu, kaummu tidak akan ridho, dan mungkin akan melakukan hal-hal yang tidak kamu inginkan. Jadi setengah mengancam. Ketika mengetahui konsekuensi dari apa yang dia katakan, akhirnya Al-Walid mengatakan apa? Fada'ni hatta ufakir. Ya, kalau begitu tinggalkan diriku, saya mau berpikir sejenak, kira-kira apa yang tepat untuk saya katakan. Falamma fakkara qal, ketika dia sudah berpikir, dia pun mengatakan, hadza sihrun yu'athiru ya'taruhu an ghairi. Apa yang dikatakan Muhammad adalah sihir yang mempengaruhi seseorang dan dia ambil dari orang lain. Al-Walid berdusta, dia menipu dirinya sendiri, dia menutupi kenyataan, pengakuan dan ilmu yang dia yakini sendiri. Akhirnya turunlah ayat Al-Quran dalam surat Al-Mudaththir ayat 11 apa? Dzarni wa man khalaqtu wahida. Allah langsung berfirman kepada Walid, tinggalkanlah aku dan makhluk yang aku ciptakan, dan pada saat dia berkondisi seorang diri. Artinya Allah mengancam Walid dengan azab yang sangat pedih. Ini adalah salah atau contoh lagi bagaimana orang-orang kafir tidak bisa menutup kenyataan ini, bahwa Al-Quranul Karim adalah firman Allah dan bukan bikinan atau bukan buatan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, sejarah pun juga mencatat bahwa orang-orang yang tetap berusaha membuat satu surat yang seperti Al-Quranul Karim, maka dia pasti akan menemui kegagalan demi kegagalan. Dan apabila dia mengaku dia telah berhasil, maka karyanya hanya akan menjadi bahan olok-olok manusia, akan menjadi bahan tertawaan manusia, karena tidak memiliki karya ilmiah sama sekali, dan kualitasnya sangat jauh dibanding Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah sejarah mencatat bagaimana manusia mentertawakan apa yang dikatakan oleh Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab itu membuat karya bahasa, membuat surat, dan dia, menurut pengakuan dia, itu adalah wahyu yang Allah firmankan kepada dia. Di antaranya jamaah sekalian, coba simak baik-baik. Di antara perkataan atau surat yang dia ngaku-ngaku adalah firman Allah, dia mengatakan begini: Al-fil wa ma adraka mal fil lahu khurtum tawil wa dhailun qasir. Orang yang paham bahasa Arab ini pasti paling tidak tersenyum dengar apa yang dia katakan. Dia katakan begini: gajah. Tahukah kamu apa itu gajah? Gajah memiliki belalai yang panjang dan memiliki ekor yang pendek. Selesai. Apa bobotnya seperti ini? Anak TK juga bisa. Walaupun di sana mungkin belum ada TK, tapi anak TK bisa membuat seperti ini. Cuman bilang gajah. Tahukah kamu apa gajah? Belalainya panjang, ekornya
pendek. Selesai. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketika Abu Bakar As-Siddiq mendengar perkataan ini dari utusannya Musailamah Al-Kadzdzab, spontanitas beliau mengatakan, asyhadu anna hadza lam yakhruj min il. Aku bersaksi bahwa perkataan ini tidak mungkin berasal atau keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan ini tidak mungkin berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain Abu Bakar mengatakan, waihakum, inna hadzal kalam lam yakhruj min il. Aina kana yadhhabu bikum, ay aina uqulukum. Kata Abu Bakar, celaka kalian. Perkataan yang seperti ini, yang enggak berbobot seperti ini, yang tidak bermutu seperti ini, itu tidak mungkin bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin firman Allah Subhanahu wa taala. Kemana akal-akal kalian? Artinya kok bisa beriman kepada orang tipe seperti ini? Tidak punya kualitas sama sekali. Dan kita tahu bersama pada saat itu sastra Arab sedang tinggi-tingginya. Dan saya sudah katakan bahwa bahasa pada saat itu tuh hujjah dalam bahasa Arab. Kok bisa menerima perkataan seperti ini? Cuman mengatakan gajah, tahukah kamu apa itu gajah? Belalainya panjang dan ekornya pendek. Selesai. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, Abu Bakar tidak ragu-ragu mengingkari apa yang dikatakan oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Di antaranya yang lain jemaah sekalian, saya akan bawakan dialog yang terjadi antara Musailamah Al-Kadzdzab dengan Amr bin As. Ketika Amr bin As belum memeluk agama Islam. Dan riwayat ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. An wafada Amr bin As ala Musailamah. Suatu saat Amr bin As mendatangi Musailamah Al-Kadzdzab. Wa kana sadiqan lahu fil jahiliyah. Dahulu Amr bin As adalah temannya Musailamah Al-Kadzdzab pada masa jahiliyah. Jadi mereka berdua berteman. Wa kana Amr lam yuslim ba'du. Dan pada saat itu Amr bin As belum masuk Islam, belum memeluk agama Islam. Faqala lahu Musailamah. Lalu Musailamah berkata kepada Amr, waihaka ya Amr, madza unzila ala sahibikum fi hadhil muddah. Celaka engkau wahai Amr, apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat engkau atau sahabat kalian pada saat ini? Yang dimaksud sahabat kalian di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amr menjawab, faqala sami'tu ashabahu yaqra'una suratan 'azimatan qasirah. Saya telah mendengar sahabat-sahabat dia, karena Amr kan belum masuk Islam. Jadi dia mengatakan, saya mendengar sahabat-sahabat dia yaitu Muhammad Rasulullah SAW itu membaca satu surat yang pendek namun sangat luar biasa, sangat agung, sangat tinggi nilainya. Lalu Musailamah bertanya kepada Amr bin As, faqal wa mahi, surat apa itu? Tolong bacakan kepadaku surat tersebut. Jadi Musailamah penasaran, nih surat apa? Faqal, lalu Amr bin As membaca surat tersebut. Beliau membaca surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, demi waktu asar, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian, illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati dalam
kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Fafakkara Musailamatu sa'ah. Ketika mendengar surat ini, Musailamah berpikir sejenak. Dia berpikir beberapa waktu. Tsumma qala. Setelah dia berpikir beberapa waktu, Musailamah pun berkata, "Wa qad unzila alayya mithluh." Amr, Allah telah mewahyukan kepadaku sebuah surat yang seperti surat tersebut. Jadi dia lagi nerima wahyu, nerima downloadan wahyu, mungkin kita diam dulu. Kata Amr bin As, "Wa mahu?" Surat apa itu? Tolong bacakan kepadaku surat tersebut. Lalu Musailamah pun membacakan surat yang menurut pengakuannya adalah wahyu tersebut. Kata dia, "Ya Wabr, innama anta udhunani wa sadar, wasairuka haqqrun naqr." Selesai. Artinya begini, ya Wabr, wahai marmut. Kalau tadi gajah, sekarang marmut. Wahai marmut, innama anta udhunani wa sadar, sesungguhnya engkau itu hanyalah kedua telinga dan dada saja, sebidang dada. Wasairuka haqqrun naqr, anggota badanmu yang lain itu tidak ada gunanya sama sekali. Titik, selesai. Jadi itu saja wahyunya. Wahai marmut, sesungguhnya engkau tuh hanya terdiri dari dua telinga dan sebidang dada, sedangkan seluruh anggota tubuhmu yang lain tidak ada gunanya sama sekali. Subhanallah. Mungkin mau buat kebun binatang, tadi ada gajah, sekarang ada marmut. Ada kodok juga, tapi mungkin kita tidak bahas sekarang. Iya, jadi subhanallah. Dan gak bermutu sama sekali. Dan ini mencela ciptaan Allah. Kata siapa gunanya marmut? Anggota badan marmut yang berguna hanya kedua telinga dan dadanya saja. Sedangkan kakinya nggak berguna, buntutnya nggak berguna, seluruhnya, perutnya nggak berguna, dan seterusnya. Hidungnya, matanya nggak ada gunanya sama sekali. Lalu dia katakan, "Madza tara ya Amr?" Bagaimana menurut antum, wahai Amr? Gimana responnya, keren nggak? Gitu misalnya. Apa kata Amr bin As? "Wallahi, innaka la ta'lam anni a'lam innaka la takdzib." Demi Allah, kamu tuh sudah tahu, wahai Musailamah, kamu sudah tahu bahwa aku sangat yakin, sangat tahu bahwa kamu hanya pendusta belaka. Jadi nggak usah nipu diri sendiri, kamu juga tahu, nggak perlu nunggu respon diriku dengan lisanku sendiri. Kamu juga tahu bahwa ini bukan firman Allah. Kata-kata seaneh ini bukan firman Allah. Dan kamu juga mengetahui bahwa aku sangat yakin bahwa kamu adalah tidak lebihnya dari seorang pendusta. Dan Amr bin As pada saat itu masih kafir. Jadi subhanallah, orang-orang yang bersikeras membuat wahyu itu tidak akan sukses dalam usahanya dan hanya menjadi bahan tertawaan saja, seperti surat marmut di atas. Tidak ada gunanya, tidak ada. Coba antum, ada yang bisa nangis baca surat itu? Gak ada. Antum baca 100 kali juga insya Allah gak nangis. Mau ditadaburi seperti apa juga bagaimana, kan begitu. Beda dengan Al-Asr. Apabila kita tadaburi, kita insya Allah akan meneteskan air mata. Tapi kalau suratnya tentang marmut, tentang gajah, gajah itu punya belalai dan ekor, bagaimana mau nangis mentadaburi ayat seperti ini? Jadi jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, inilah yang dikatakan oleh Musailamah dan langsung dibantah oleh Amr bin As, dan masih kafir. Dan adapun surat Fil langsung dibantah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Dan jemaah sekalian, sekali lagi saya ingin menekankan bahwa lagi-lagi Amr bin As ketika masih kafir bersumpah dengan nama Allah, dan itu pun juga yang dilakukan oleh Walid bin Al-Mughirah, dan itu pun juga yang dilakukan oleh Unais, saudara kandung dari Abu Dzar, dan mereka semua mengucapkan hal itu ketika kafir, dan Walid bin Al-Mughirah mati dalam keadaan kafir. Sekali lagi ini menekankan bahwa orang-orang kufar Quraisy pada saat itu, atau orang-orang kafir pada saat Nabi SAW diutus, itu sangat yakin bahwa pencipta mereka adalah Allah. Pencipta mereka adalah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya mereka kalau bersumpah, mereka bersumpah dengan nama Allah. Dan ini tidak mengherankan. Ini hanya salah satu bukti saja di antara bukti atau dalil yang ada. Dan beberapa ayat Al-Quran sudah menjelaskan masalah ini. Sebagaimana misalnya Allah berfirman dalam surat Al-Zukhruf ayat 87 ketika Allah berfirman, "Wala in sa'altahu man khalaqahum la yaqulunna Allah." Jika engkau bertanya ya Muhammad kepada mereka, siapa pencipta mereka? Maka mereka akan mengatakan Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayy wa man yudabbirul amra fayaqulunna Allah faqul afala tattaqun." Dalam surat Yunus ayat 31 Allah memerintahkan Nabi SAW untuk bertanya. Pertanyaan pertama, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Tanyakan kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang memberikan rizki kepada mereka dari langit dan bumi. Pertanyaan yang kedua, amman yamliku sam'a wal absar. Siapa yang memiliki penglihatan dan pendengaran mereka. Yang ketiga, waman yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayy. Pertanyaan ketiga, siapa yang menghidupkan orang yang mati atau makhluk yang mati, dan siapa yang mematikan makhluk yang hidup. Pertanyaan keempat, waman yudabbirul amr. Siapa yang mengurus dan mengatur alam semesta ini. 4 pertanyaan mereka jawab dengan satu jawaban. Mereka katakan sayaquluna Allah. Mereka mengatakan bahwa yang melakukan hal itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka mengatakan fasayaquluna Allah, yang menciptakan, yang memberikan rezeki kita, dan yang memiliki pendengaran penglihatan kita, dan yang menghidupkan orang mati, mematikan orang hidup, dan yang mengatur seluruh alam semesta ini adalah Allah. Jadi mereka menjawab dengan satu jawaban, fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Kalau begitu mengapa mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi ini adalah tambahan dalil yang menjelaskan bahwa tugas Nabi SAW untuk bukan menjelaskan siapa pencipta, namun tugasnya adalah la ilaha illallah. Tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah, yaitu tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, mengesahkan Allah dalam semua ibadah yang kita lakukan. Ya. Selanjutnya jamaah sekalian, saya akan sebutkan satu uji coba lagi atau satu percobaan lagi yang dilakukan oleh anak manusia untuk membuat surat yang seperti Al-Quran. Di antara orang yang diriwayatkan berusaha membuat surat seperti Al-Quranul Karim adalah Abdullah bin Muqaffa. Pernah dengar nama itu tidak? Abdullah bin Muqaffa ini meninggal tahun 145 Hijriah. Ada yang mengatakan 150 Hijriah. Beliau adalah ahli bahasa. Keilmuannya tentang bahasa Arab itu dipuji para ulama. Di antaranya dipuji oleh Imam Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Bahkan Al-Khalil bin Ahmad. Antum kenal Khalil bin Ahmad? Ada yang namanya Khalil bin Ahmad di sini? Nggak ada ya. Khalil bin Ahmad itu guru dari Sibawayh. Wah, ini namanya kok aneh-aneh Pak ya. Khalil nggak kenal Sibawayh apalagi ya. Sibawayh ini adalah guru besar dalam ilmu nahwu. Bahkan bisa dikatakan nahwu yang ada pada saat ini itu referensi utamanya adalah bukunya Sibawayh. Jadi nahwu itu adalah ilmu grammarnya bahasa Arab, ilmu tata bahasanya bahasa Arab. Jadi guru besarnya ulama nahwu itu adalah Sibawayh, dan Sibawayh itu belajar dengan Al-Khalil bin Ahmad. Sibawayh itu punya buku yang buku bahasa Arab yang jadi literatur wajib bagi orang-orang yang mempelajari nahwu atau orang-orang yang mendalami ilmu nahwu. Nama bukunya Al-Kitab. Nama bukunya Al-Kitab. Yang terkenal judul, sebenarnya tidak ada judul. Karena tidak ada judul, akhirnya dinamakanlah Al-Kitab. Jadi karena tidak ada judul,
dinamakanlah Alkitab, dan si boy itu belajar dengan Al-Khalil bin Ahmad. Dan Khalil bin Ahmad ini itu memuji Abdullah bin Muqaffa. Kata Khalil bin Ahmad, ilmuhu aksar min aklihi. Ilmunya Ibnu Muqaffa ini lebih banyak daripada akalnya. Luber mungkin begitu. Kebanyakan ilmu gitu ya. Kalau kita nggak punya ilmu. Ya. Nah, diriwayatkan jemaah sekalian, Abdullah bin Muqaffa ini, Ibnu Muqaffa itu berusaha untuk membuat satu surat seperti Al-Qur'an. Dia nulis surat, tapi kataba asya wa mazzaqaha. Setiap dia nulis sebuah surat, lalu dia sobek sendiri. Ketika dia tulis, oh kayak nggak berkualitas, disobek, dibuang. Nulis lagi, nggak bagus, disobek lagi, dibuang lagi. Terus nulis, sobek, nulis, sobek, nulis, sobek, seperti itu. Artinya ketika selesai, dia merasa ini tidak selevel dengan Al-Quran, ini tidak setara dengan Al-Quran. Akhirnya dia sobek dan dia buang. Famarra bisobin yaqra. Pada suatu saat dia melintasi seorang anak kecil yang sedang membaca Al-Quran. Ayat yang dia baca adalah firman Allah yang berbunyi, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa qila ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'da lil qaumil zalimin. Dalam surat Hud ayat 44. Ayat ini berbicara tentang kisah yang terjadi dengan Nabi Nuh. Ketika semua orang kafir sudah habis, tenggelam, Allah berfirman, wa qila ya ardu bala'i ma'aki. Wahai bumi, telanlah seluruh air yang ada, seraplah seluruh air yang ada. Wa ya sama'u aqli. Wahai langit, hentikanlah hujan. Jadi berhentikanlah hujan. Wa ghidhal ma. Dan keringlah, terselaplah air yang ada di permukaan bumi, kering kembali. Wa qudiyal amr. Dan perintah Allah telah diselesaikan. Orang-orang kafir telah celaka dan orang-orang beriman selamat di bahteranya Nabi Nuh. Wastawat 'alal judi. Dan akhirnya bahtera Nabi Nuh itu berlabuh di mana? Di Gunung Judi. Gunung Judi itu dekat dengan Irak. Wa qila bu'da lil qaumil zalimin. Dan dikatakan celaka bagi orang-orang yang zalim kepada Allah Subhanahu, atau orang-orang yang zalim. Ini adalah ayat yang didengar oleh Abdullah bin Muqaffa, yang dibaca oleh seorang anak kecil. Ketika mendengar ayat ini dibacakan, faraja'a, lalu dia pulang ke rumahnya. Dia tertegun mendengar ayat ini, tersadar mendengar ayat ini. Famaha ma'amil, lalu dia hapus semua hasil karyanya. Lalu dia berkata, asyhadu anna hadza la yu'arab. Aku bersaksi bahwa Al-Quran tidak mungkin dilawan, tidak mungkin ditandingi. Wa ma huwa min kalamil bashar. Dan Al-Quran bukanlah perkataan seorang anak manusia. Ini adalah pengakuan ahli pakar bahasa di abad kedua Hijriah, yang ilmunya luber, kata Khalil bin Ahmad. Oleh karena itu jemaah sekalian, mustahil apabila orang-orang zaman dulu tidak bisa membuat Al-Quran, tiba-tiba pada abad ke-15 ini ada orang-orang ngaku bisa membuat Al-Quran. Mereka tidak lebih baik dari Abdullah bin Muqaffa, mereka tidak lebih baik daripada Al-Walid bin Al-Mughirah, Unais dan lain sebagainya. Ketika mereka tidak bisa membuat Al-Quran, maka bisa dipastikan orang-orang yang lahir setelah mereka tidak mungkin bisa membuat Al-Quranul Karim. Oleh karena itu Allah berfirman apa? Fa illam taf'alu walan taf'alu. Jika kalian tidak bisa, dan pasti kalian tidak akan bisa, fattaqun nar, maka bertakwalah kepada Allah agar tidak diazab di api neraka. Jadi benarlah apa yang dikatakan oleh Subhanahu wa taala, fa illam taf'alu walan taf'alu. Jika kalian tidak bisa, dan pasti kalian tidak akan bisa. Dan lan dalam ayat ini, lan taf'alu, adalah untuk meniadakan selama-lamanya. Jadi Allah jamin
tidak ada satupun anak manusia atau bahkan tidak ada satu makhluk pun, baik manusia dan jin, yang mampu membuat satu surat seperti Al-Quran. Dan ini salah satu mukjizat Al-Quranul Karim dalam ayat ini. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa Allah bisa memastikan tidak ada yang sanggup bisa membuat Al-Quran, walaupun orang tersebut lahir setelah masa Nabi SAW. Selanjutnya jamaah sekalian rahimanillahu ayyakum, Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir atau Al-Misbahul Munir, setelah itu menjelaskan bentuk-bentuk mukjizat Al-Quranul Karim. Jadi bentuk-bentuk mukjizat atau macam-macam mukjizat Al-Quranul Karim. Kita bisa simpulkan, salah satu yang pertama adalah dari segi keindahan bahasanya dan ketinggian sastranya, balaghahnya, adab bahasa Arabnya dan seterusnya. Jadi Al-Quranul Karim memiliki keunggulan yang tiada tara, yang tidak ada bandingannya dalam kualitas bahasanya, dalam ketinggian sastranya. Dan ini bisa dipastikan oleh setiap orang yang belajar bahasa Arab atau orang yang memahami bahasa Arab. Tidak perlu diragukan lagi. Orang yang tidak paham tentang hal ini hanya orang yang belum bisa bahasa Arab atau belum belajar bahasa Arab. Adapun orang yang sudah belajar bahasa Arab, dia tidak bisa membohongi dirinya bahwa Al-Quran memiliki gaya bahasa dan ketinggian bahasa yang tidak bisa ditandingi oleh perbuatan manusia. Oleh karena itu ulama menjelaskan, firman Allah apabila dibandingkan dengan perkataan manusia, seperti zat Allah dengan manusia, seperti zat Khalik dengan makhluknya. Jadi nggak mungkin bisa dibandingkan, tidak mungkin bisa disetarakan, karena firman Allah adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi firman Allah dibanding dengan perkataan manusia itu seperti membandingkan Allah dengan makhluknya. Mustahil, tidak mungkin bisa dibandingkan. Dan beberapa saat yang lalu kita sudah menjelaskan bagaimana gagalnya orang-orang yang berusaha membuat surat yang seperti Al-Quranul Karim, dan bagaimana sebagian orang-orang kafir Quraisy itu mengakui ketinggian Al-Quranul Karim, namun sebagian mereka mengingkari karena menjaga reputasi diri dan menjaga status sosial mereka di masyarakatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk mukjizat Al-Quranul Karim adalah bahwa Al-Quranul Karim itu mengabarkan hal-hal yang gaib, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi ketika diturunkan, dan ternyata memang benar terjadi seperti yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat sekali seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan. Dan contoh dalam masalah ini cukup banyak. Di antaranya adalah dalam surat Ar-Rum. Di awal-awal surat Ar-Rum, ketika Allah berfirman apa? Alif Lam Mim, gulibatir Rum fi adnal ardi wahum mim ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Surat Ar-Rum ayat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Allah berfirman, Alif Lam Mim, gulibatir Rum. Romawi telah dikalahkan. Bangsa Romawi telah dikalahkan. Fi adnal ard, di negeri terdekat dengan mereka. Yang dimaksudkan adalah negeri Syam dan beberapa daerah kolonia Romawi. Wahum mim ba'di ghalabihim sayaglibun, dan setelah kekalahan ini mereka akan memukul kembali Persia. Artinya Romawi dikalahkan oleh Persia. Jadi ayat ini ketika Allah berfirman gulibatir Rum, bangsa Persia baru saja mengalahkan Romawi dalam sebuah peperangan, mengalahkan di Syam dan beberapa daerah kolonia Romawi.
wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Allah mengatakan setelah kekalahan ini Romawi akan balas mengalahkan Persia. Subhanallah. Ketika kalah Allah turunkan firman ini. Fi bid'i sinin. Dalam beberapa tahun kemudian atau dalam beberapa tahun lagi. Lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minin. Dan milik Allah lah perkara yang sebelum dan sesudah kekalahan tersebut, dan wa yawma idzi yafrahul mu'minin. Wa yawma idzi yafrahul mu'minun, maaf. Wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Jadi milik Allah lah perkara yang sebelum dan sesudahnya, dan pada saat Romawi mengalahkan Persia, orang-orang beriman akan bergembira. Jadi ayat ini turun itu ketika bangsa Persia mengalahkan bangsa Romawi dalam sebuah peperangan. Dan kekalahan bangsa Romawi itu menyedihkan kaum muslimin, membuat sedih orang-orang muslimin pada saat itu. Kenapa? Karena umat Islam pada saat itu sangat mengharapkan bangsa Romawi lah yang memenangkan peperangan tersebut. Dan sebaliknya, orang-orang kufar Quraisy itu sangat mengharapkan bangsa Persia lah yang memenangkan peperangan tersebut. Kenapa demikian? Karena apabila dibandingkan, bangsa Romawi lebih dekat kepada umat Islam dibanding Persia. Karena bangsa Romawi itu agamanya Nasrani, dan umat Islam dan Nasrani sama-sama ahlul kitab. Mereka mendapatkan Injil dan kita mendapatkan Al-Quranul Karim. Adapun Persia, mereka menyembah api dan berhala. Mereka kufur terhadap hari akhirat. Oleh karena itu lebih cocok sama orang-orang kafir Quraisy. Makanya kafir Quraisy itu mendukung Persia. Dan ketika Persia berhasil memukul orang-orang Romawi, orang-orang kafir gembira dan orang-orang mukmin bersedih. Lalu turunlah ayat ini. Allah mengatakan wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Setelah kekalahan ini orang-orang Romawi akan mengalahkan kembali orang-orang Persia. Subhanallah. Lagi kalah dibilang akan menang lagi. Ketika mendengar ayat ini, Abu Bakar As-Siddiq itu langsung keluar dan berteriak di penjuru kota Mekah dan membaca ayat ini, Alif Lam Mim gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'dihim sayaglibun fi bid'i sinin. Ayat ini dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mendengar Abu Bakar As-Siddiq membaca dengan suara lantang di penjuru kota Mekah pada saat itu, sebagian orang-orang kafir Quraisy berbicara dengan beliau dan mengatakan fadzalika bainana wa bainakum. Ini adalah perkara antara kami dan kalian. Za'ama sahibuka anna ar-Ruma sayaglibu Farisa fi ba'di sinin. Sahabat kamu telah mengatakan, maksudnya adalah Rasulullah SAW, bahwa orang Romawi akan mengalahkan bangsa Persia dalam beberapa tahun ini. Afala nurahinuka ala dzalik. Bagaimana kalau kita bertaruh? Sudah taruhan aja deh, kata mereka. Kita buktikan siapa yang benar. Katanya, kata temanmu itu, kata si Muhammad, ada wahyu mengatakan bahwa orang Romawi akan membuat skor 1 sama, kan begitu kan? Akan membuat skor 1 sama, akan mengalahkan bangsa Persia. Kalau begitu kita taruhan saja. Namun jangan salah paham jamaah sekalian, pada saat itu taruhan belum diharamkan. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menyetujui taruhan tersebut. Ya sudah. Bahasa orang sekarang, lo jual gue beli gitu ya. Lo jual gue beli. Akhirnya taruhan. Namun orang Quraisy nggak mau taruhannya secara global. Ayat Al-Quran kan mengatakan fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun kemudian. Bid'i itu dalam bahasa Arab antara 3 dan 9. Orang Quraisy meminta jangka waktu yang lebih detail. Tolong kasih jangka waktunya. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan dalam waktu 6 tahun orang Romawi akan membuat skor 1 sama, akan mengalahkan bangsa Persia. Subhanallah, sampai 6 tahun berlalu, Romawi nggak menang-menang juga. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq kalah dalam taruhan tersebut, dan uangnya itu diambil oleh orang Quraisy, kafir Quraisy. Lalu Abu Bakar As-Siddiq laporan kepada Nabi SAW, kok bisa kalah? Nabi mengatakan,
ala ja'altaha ila dunal ashar. Wahai Abu Bakar, kenapa enggak taruhan dalam jangka waktu 9 tahun? Allah mengatakan fi bid'i sinin. Allah mengatakan dari 3 sampai 9. Allah tidak pernah mengatakan dalam jangka waktu 6 tahun. Harusnya taruhannya sampai 9 tahun. Dan subhanallah, pada tahun yang ke-7 Romawi membuat skor 1-1. Jadi Romawi memukul balik Persia pada tahun ke-7 setelah ayat ini turun. Dan pada saat ayat ini turun, Abu Bakar dikritik oleh sebagian para sahabat, kenapa taruhannya sampai 6 tahun. Namun subhanallah, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, yauma yafrahul mu'minun. Pada saat itulah umat Islam bergembira dengan kemenangan Romawi, dan banyak orang-orang kafir masuk ke dalam Islam karena benarnya firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah turunkan ayat ini ketika Romawi kalah. Oleh karena itu banyak yang tidak percaya. Makanya orang-orang kafir Quraisy berani taruhan dengan Abu Bakar. Namun sekali lagi Allah membuktikan bahwa firman Allah tidak mungkin meleset, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dan sekali lagi orang-orang Romawi memukul balik bangsa Persia pada tahun ke-7. Walaupun Abu Bakar kalah taruhan, namun ayat ini membuktikan bagaimana mukjizat Al-Quranul Karim, bagaimana Al-Quran tidak pernah meleset ketika menjelaskan sebuah berita. Dan yang saya sampaikan tadi adalah hadis secara makna yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Albani. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, dan pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan bahas beberapa bentuk mukjizat Al-Quranul Karim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.